Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari SGDB 7 akan membawakan student project dengan judul Benda Asing di Konjungtiva. Baik, ini merupakan daftar dari anggota SGD kami. Untuk materi pendahuluan akan dilanjutkan oleh teman selanjutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Erin Gunawan Putri dengan NIM 118. Kali ini saya akan membahas mengenai bagian latar belakang dari SP kami. Konjungtiva merupakan membran mukosa yang transparan dan tipis yang membungkus bagian anterior bola mata dan bagian dalam palpebra. Konjungtiva dibagi menjadi 3 bagian, yaitu konjungtiva palpebra, konjungtiva bulbi, dan fornix. Lokasi anatomis konjungtiva yang merupakan bagian terluar mata memiliki resiko besar untuk terpapar infeksi oleh mikroorganisme, seperti virus, bakteri, jamur, dan bahan alergen. Insidensi kasus benda asing pada konjungtiva cukup tinggi, terutama pada populasi dengan aktivitas di luar ruangan, area industri, atau yang tidak menggunakan pelindung mata secara adekuat. Masuknya benda asing ke konjungtiva dapat memicu reaksi inflamasi lokal, yang ditandai dengan hiperemia, lakrimasi refleks, sensasi nyeri, fotofobia, hingga gangguan tajam penglihatan. Jika tidak segera diidentifikasi dan dikeluarkan, benda asing dapat menyebabkan kerusakan epitel konjungtiva dan kornea, meningkatkan risiko terjadinya infeksi sekunder, ulcerasi, atau pembentukan jaringan parut. Respon patologi ini berikatan erat dengan durasi retensi benda asing, ukuran dan jenis material, serta adanya trauma tambahan pada jaringan okular. Penata laksanaan klinis benda asing pada konjungtiva melibatkan evaluasi menyeluruh, mulai dari inspeksi dengan bantuan slit lamp hingga prosedur ekstraksi steril, disertai profilaksis antibiotik topikal bila diperlukan. Selain dari aspek terapeutik, edukasi mengenai upaya pencegahan dan penggunaan alat pelindung diri mata menjadi komponen penting dalam mengurangi morbiditas akibat cedera okuler. Oleh karena itu, kajian lebih lanjut mengenai karakteristik klinis, respons jaringan, serta strategi manajemen yang efektif sangat penting untuk mendukung penanganan optimal kasus benda asing pada konjungtiva. Baik, selanjutnya untuk bagian rumusan masalah, kami akan membahas mengenai bagaimana mekanisme masuknya benda asing di konjungtiva, bagaimana tanda dan gejala klinis benda asing di konjungtiva, bagaimana langkah diagnosis saat terdapat benda asing di konjungtiva, dan bagaimana penata laksanaan yang sesuai untuk masuknya benda asing di konjungtiva. Selanjutnya, untuk tujuan dari penulisan SP kami kali ini adalah untuk mengetahui mekanisme masuknya benda asing di konjungtiva, mengetahui tanda dan gejala klinis benda asing di konjungtiva, mengetahui langkah diagnosis saat terdapat benda asing di konjungtiva, dan mengetahui penata laksanaan yang sesuai saat terdapat benda asing di konjungtiva. Manfaat penulisan dari SP kami kali ini adalah untuk menambah wawasan penulis mengenai benda asing di konjungtiva, dari etiologi, patofisiologi, diagnosis, sampai ke penata laksanaannya. Selanjutnya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan dan kesehatan mata dalam aktivitas sehari-hari. Dan yang terakhir adalah untuk mendorong deteksi dan penanganan dini benda asing di konjungtiva agar mencegah komplikasi lebih lanjut. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ian Nucil Fasigianto dengan 3 digit NIM 195. Di sini saya izin melanjutkan untuk bagian 2.1 dengan judul anatomi dan fisiologi untuk konjungtiva sendiri. Konjungtiva adalah membran mukosa tipis yang melapisi permukaan dalam kelopak mata atau palpebra dan bagian depan dari sklera atau yang dipanggil dengan konjungtiva bulbar. Dan dia tuh tanpa menutupi kornea. Secara histologis dia tuh terdiri dari epitelium non-keratin berlapis dan mengandung sel goblet sebagai penghasil mukus serta lapisan bawah atau yang dipanggil dengan substansia propria yang kaya akan pembuluh darah, limfa, dan juga sel imun. Secara fisiologis, konjungtiva ini membantu untuk melumasi permukaan mata melalui produksi mukusnya yang nanti akan digabung dengan tear film lainnya. Selain itu, dia juga mendukung sistem imun lokal melalui jaringan limfoid atau CALT serta memungkinkan pergerakan bola mata dan kelopak mata secara bebas. Vaskularisasinya berasal dari arteri oftalmika dan limfa mengalir ke nodus preaurikular dan juga submandibular. Ini nanti akan penting melihat ke depan apa yang kita akan bahas dalam bab berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Halo dokter, perkenalkan nama saya Adven Hasyotang dengan 3 NIM terakhir 14. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang definisi, epidemiologi, dan klasifikasi benda asing di konjungtiva, di mana benda asing di konjungtiva adalah
masuknya partikel luar seperti debu, logam, kayu, atau bahan kimia ke jaringan konjungtiva mata, umumnya akibat kurangnya pelindung saat aktivitas berisiko. Kondisi ini juga sering terjadi pada laki-laki usia produktif yang bekerja di industri, pertanian, atau konstruksi. Berdasarkan klasifikasinya, benda asing dibedakan menurut lokasi seperti di palpebra, bulbar, dan fornix, dan berdasarkan jenis materialnya seperti organik dan anorganik, dan reaksi biologis yang ditimbulkan dari benda asing tersebut. Benda organik lebih berisiko menyebabkan inflamasi dan infeksi, sedangkan benda logam dapat menimbulkan reaksi toksik jika tertinggal lama di mata. Gejala umum yang meliputi seperti rasa mengganjal, nyeri, mata merah, dan fotofobia. Penanganan utamanya adalah pengangkatan benda asing secara steril, serta pemberian antibiotik topikal jika perlu. Pemeriksaan menyeluruh termasuk versi palpebra penting untuk mencegah komplikasi seperti ulkus atau jaringan parut, dan juga bisa mengedukasi penggunaan pelindung mata sangat dianjurkan, terutama bagi pekerja yang bekerja di lingkungan yang berisiko tinggi. Terima kasih. Baik, perkenalkan sebelumnya, saya Jenis Rimarista dengan 3 digit NIM terakhir 066. Saya melanjutkan ke subbab 2.3, yaitu etiologi dan juga faktor risiko benda asing di konjungtiva. Etiologi tersering berasal dari partikel kecil seperti logam, kayu, atau debu yang terhempas saat bekerja. Misalnya pada pekerjaan konstruksi, pengelasan, pertanian, atau industri manufaktur, terutama jika pelindung mata tidak digunakan atau tidak digunakan dengan benar. Selain faktor pekerjaan dan juga lingkungan, kondisi individual juga berperan, seperti bleparitis kronik dan pemakaian lensa kontak dapat menciptakan mikrokerusakan atau iritasi permukaan mata sehingga memfasilitasi penancapan benda asing. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nilan Pratnya dari Kusuma Putri dengan 3 digit NIM terakhir 100. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai subbab 2.4 berjudul Patofisiologi Benda Asing di Konjungtiva dan Mekanisme Respon Jaringan. Keberadaan benda asing di konjungtiva merupakan kondisi umum yang dapat menyebabkan iritasi okular signifikan dan berpotensi komplikasi jika tidak ditangani. Benda asing dapat menempel pada konjungtiva bulbar, fornik atas atau bawah, atau pada kornea, tetapi paling sering terperangkap di kantong konjungtiva atas. Terkadang, benda asing berbahan kayu bahkan dapat menembus dan terperangkap di bawah konjungtiva. Mekanisme patofisiologi diawali dengan kontak fisik antara benda asing dan permukaan konjungtiva, bergantung pada ukuran, bentuk, dan komposisi benda asing, serta kecepatan dan sudut kontak. Benda asing dapat menempel pada epitel konjungtiva, menggoresnya, atau bahkan menembus lapisan superficial. Benda asing konjungtiva berukuran kecil biasanya terbuang dengan sendirinya melalui kedipan mata dan air mata, sedangkan benda asing besar lebih mudah tertanam di jaringan. Mekanisme respon jaringan terhadap benda asing melibatkan serangkaian peristiwa inflamasi yang bertujuan untuk mengeliminasi atau mengisolasi iritan. Respon inflamasi akut berupa eksudasi plasma dan juga fibrin. Hal ini diikuti oleh respon inflamasi kronis yang menyebabkan pembentukan granuloma. Pembentukan jaringan granulasi pada benda asing besar ini dapat menghalangi pengeluarannya secara spontan dan mengurangi rangsangan pada jaringan sekitarnya, sehingga sulit untuk mendeteksi benda asing tersebut. Baik, sekian presentasi dari saya lanjutkan kepada teman selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya Indra Sulestari dengan 3 digit NIM terakhir 040. Saya izin menjelaskan mengenai manifestasi klinis benda asing di konjungtiva. Manifestasi klinis yang disebabkan oleh benda asing bervariasi, tergantung pada bahan benda tersebut. Kemerahan, pembekakan kelopak mata, serta nyeri adalah manifestasi klinis yang paling sering diamati dalam banyak kasus. Manifestasi klinis lain yakni esoptalmus, perpindahan bola mata, ptosis, gangguan motilitas okular, hiperemi atau edema konjungtiva, peningkatan tekanan orbital, selulitis orbital, hematoma orbital, proptosis, diplopia, abses orbital, neuropati atau atrofi optik, sindrom celah orbital superior, dan sindrom puncak orbital. Untuk benda asing yang berasal dari tumbuhan, manifestasi klinis dapat berupa fistula konjungtiva. Benda asing yang tidak terdeteksi terkadang menyamar menjadi kondisi umum seperti mata kering. Benda asing di mata dapat menimbulkan nyeri mata, sensasi benda asing, dan juga sensitivitas terhadap cahaya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan saya Kak Dehan Yanisa Fasya dengan 3 digit yang terakhir 092. Di sini saya izin untuk menjelaskan mengenai diagnosis benda asing di konjungtiva. Pertama, kita lakukan anamnesis menyeluruh untuk mengetahui kemungkinan trauma sebelumnya, seperti aktivitas pasien, apakah pasien bekerja di luar ruangan, dan jenis benda yang mungkin masuk ke mata, karena hal tersebut berkaitan langsung dengan risiko dan sifat benda asing.
Selanjutnya, kita lakukan pemeriksaan fisik. Kita menilai ketajaman penglihatan, refleks pupil, serta tekanan intraokular bila tidak ada tanda ruptur bola mata. Pemeriksaan eversi kelopak mata juga dilakukan karena benda asing seringkali tersembunyi di balik tarsus. Pemeriksaan slit lamp membantu kita melihat posisi dan sifat benda asing serta respon jaringan sekitar seperti injeksi, kemosis, ataupun bahkan rikarat jika bendanya logam. Kemudian, pemeriksaan fluoresen digunakan untuk mendeteksi abrasi kornea dan uji Seidel yang menunjukkan kebocoran cairan mata bila terdapat perforasi. Jika dicurigai benda asing berada lebih dalam ataupun bersifat intraokular, kita bisa lakukan pemeriksaan penunjangnya yaitu dengan menggunakan USG ataupun CT scan orbita. Namun, MRI harus dihindari bila diduga bahwa bendanya adalah logam. Bila gejala sistemik muncul, pemeriksaan darah dan mikrobiologi seperti kultur dari kerokan kornea juga dapat dilakukan. Mungkin sekian dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tatiana Kilana Pasidebuta dengan 3 digit NIM terakhir 170. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penata laksanaan benda asing di konjungtiva. Di mana penata laksanaan benda asing di konjungtiva bertujuan untuk mencegah infeksi, peradangan, dan komplikasi jangka panjang. Langkah-langkah untuk penata laksanaannya pertama adalah anamnesis lengkap terkait waktu kejadian, jenis benda asing, serta keluhan subjektif pasien. Kemudian dilakukan pemeriksaan fisik mata dengan inspeksi langsung menggunakan slit lamp untuk memastikan lokasi, ukuran, dan kedalaman benda asing. Kemudian dapat dilakukan pengecatan dengan fluoresin yang digunakan untuk mengevaluasi adanya abrasi kornea atau luka penetrasi. Jika terdapat tanda adanya perforasi atau benda asing intraokular, pasien harus segera dirujuk dan dapat dilakukan pemeriksaan imaging seperti CT scan orbital. Kemudian untuk tahapan pengangkatan benda asing, pertama diberikan anestesi topikal seperti proparakin atau tetrakin 0,5%. Kemudian dapat dilakukan irigasi dengan larutan salin untuk benda asing yang kecil dan tidak menempel kuat. Jika irigasi tidak berhasil, dapat digunakan cotton tip applicator yang dibasahi atau jarum kecil berukuran 23-25 gauge. Dalam kasus benda asing hidup seperti semut, pastikan tidak ada bagian semut yang tertinggal. Setelah itu, berikan antibiotik topikal untuk mencegah infeksi sekunder. Yang terakhir, edukasi pasien untuk tidak menggosok mata, menggunakan pelindung mata selama proses penyembuhan, serta kembali ke fasilitas kesehatan apabila muncul tanda-tanda infeksi. Om Swastiastu, sebelumnya perkenalkan saya Canica Ritma Putri dengan 3 digit NIM terakhir 219 yang akan menjelaskan mengenai tentang penyembuhan kornea akibat benda asing. Mengenai penyembuhan kornea akibat benda asing itu terjadi dari beberapa fase yang berurutan. Seperti yang pertama, yaitu ada fase inflamasi terjadi segera setelah kornea tersebut terluka. Pada fase ini biasanya kornea itu akan melepaskan berbagai sitokin proinflamasi seperti MMP9, interleukin 1 beta, dan juga interleukin 6. Pelepasan sitokin ini juga memicu recruitment sel imun seperti misalnya neutrofil dan juga makrofag yang berfungsi untuk membersihkan sisa-sisa seluler dan juga mikroorganisme untuk mencegah infeksi. Lalu setelah proses inflamasi bereda, kornea akan memasuki fase migrasi epitel, di mana sel-sel epitel di tepi luka ini akan mulai bergerak untuk menutup area yang rusak, dan juga proses migrasi ini juga melibatkan interaksi antara matriks ekstraseluler melalui integrin dan juga fibroaktin, serta dibantu juga oleh faktor pertumbuhan seperti epidermal growth factor, fibroblast growth factor, dan juga hepatocyte growth factor. Setelah luka tertutup, masuklah ke fase proliferasi, di mana sel epitel itu mengalami proliferasi untuk mengembalikan ketebalan normal epitel kornea. Jika cederanya itu melibatkan stroma, maka keratosit stroma itu akan teraktivasi dan juga berubah menjadi fibroblast serta myofibroblast. Sel-sel ini juga memproduksi kolagen tipe 1 dan juga 3 untuk membentuk matriks ekstraseluler baru untuk memperkuat struktur kornea. Setelah itu akan dilanjutkan dengan fase remodeling, di mana yaitu reorganisasinya jaringan kolagen yang terbentuk dari penguatan adhesi antara epitel dan juga stroma dengan melalui pembentukan hemidemosom, di mana fase ini nanti bertujuan untuk memulihkan struktur dan juga transparasi kornea dan juga biasanya itu berlangsung selama 6-8 minggu. Sebagai intervensi terapeutik dari penelitian Dogan juga menunjukkan bahwa sebenarnya penggunaan serum autologus 20% itu juga bisa dapat mempercepat proses penyembuhan kornea akibat cedera benda asing. Serum autologus ini biasanya mengandung faktor pertumbuhan seperti EGF, TGF-beta, dan juga vitamin A yang nanti membantu mempercepat epitelisasi, menurunkan apoptosis, dan juga meningkat desitrometri kornea, serta dapat juga mencegah pembentukan jaringan parut yang bisa mengganggu penglihatan. Waktu penyembuhan kornea itu bervariasi tergantung dari kedalaman lukanya nanti. Jika epitel
tetapnya itu utuh, abrasi superficial biasanya itu akan sembuh selama 24 hingga 48 jam. Namun jika cederanya itu sudah mencapai stroma ataupun proses penyembuhannya itu lebih dalam, itu dapat memakan waktu 1-2 minggu ataupun bahkan lebih. Mungkin segitu sekiranya dari saya. Terima kasih. Baik, saya izin untuk melanjutkan. Perkenalkan, saya Nimade Manika Sri Dewi dengan NIM 3 digit terakhir 074. Selanjutnya mengenai komplikasi benda asing pada konjungtiva. Benda asing yang tertinggal di konjungtiva dapat menimbulkan pertumbuhan granulomatasa atau jaringan radang kronis. Karena tertutup granuloma dan mukus, maka benda asing akan lebih sulit untuk dikenali sehingga dapat menunda diagnosis. Jika benda asing tidak segera diangkat, maka akan dapat menyebabkan konjungtivitis, ulkus kornea, defek epitel, corneal scarring, laserasi kornea, ataupun keratitis. Selain itu, dapat terjadi juga pembengkakan pada kelopak mata, ambliopia akibat deprivasi rangsang, serta perdarahan pada subkonjungtiva akibat trauma oleh benda asing. Jika pasien mencoba melepaskan sendiri benda asing menggunakan benda yang tidak steril seperti uang kertas, justru dapat meningkatkan risiko terjadinya ada infeksi lebih lanjut. Bila terjadi infeksi berat yang tidak segera diatasi, maka dapat terjadi nekrosis pada jaringan mata yang dapat menyebabkan kehilangan penglihatan permanen sehingga secara signifikan mempengaruhi kualitas hidup, termasuk kemampuan bekerja. Baik, saya izin melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Luputu Caharani Anabella dengan 3 digit NIM terakhir 148. Deteksi dini dan pengangkatan segera terhadap benda asing di konjungtiva merupakan faktor penentu utama dalam memberikan prognosis yang baik. Prognosis sangat bergantung pada beberapa faktor, seperti jenis dan sifat benda asing, misalnya logam, benda organik atau vegetatif, lokasi masuknya benda asing, dan kemungkinan adanya komplikasi sekunder seperti infeksi atau peradangan intraokuler. Oleh karena itu, penanganan medis yang cepat dan tepat sangat krusial. Keterlambatan pasien dalam mencari bantuan medis dapat meningkatkan risiko kerusakan struktural pada mata, infeksi serius, hingga kehilangan penglihatan permanen. Setelah benda asing diangkat, perawatan lanjutan sangat penting untuk memastikan proses penyembuhan berjalan optimal. Dari sisi pencegahan, keselamatan mata terutama di lingkungan kerja memegang peranan penting, khususnya pada pekerjaan di pabrik yang berisiko tinggi masuknya benda asing di konjungtiva. Manajemen pabrik seharusnya menyediakan pelatihan keselamatan kerja dan memastikan ketersediaan alat pelindung mata yang sesuai seperti spectacles, goggles, ataupun face shield. Selain sesuai, pelindung mata yang disediakan haruslah nyaman dan tidak mudah lepas. Hal ini akan meningkatkan kepatuhan penggunaan pelindung mata dan secara langsung akan menurunkan risiko masuknya benda asing di konjungtiva. Baik, izin untuk melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Clifton Marvin Siburian dengan 3 digit NIM terakhir 243. Berikut kesimpulannya. Benda asing di konjungtiva adalah masuknya objek luar ke jaringan mukosa konjungtiva yang sering terjadi, terutama pada lingkungan kerja beresiko tinggi, dengan faktor predisposisi seperti blefaritis kronik dan penggunaan lensa kontak. Kondisi ini dapat menimbulkan gejala nyeri, sensasi mengganjal, dan reaksi inflamasi lokal yang berpotensi berkembang menjadi komplikasi serius seperti proptosis, abses, atau gangguan motilitas okular. Diagnosis dilakukan melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, slit lamp, fluorescent staining, dan imaging seperti CT scan untuk mendeteksi benda tersembunyi. Penanganannya mencakup anestesi topikal, irigasi, ekstraksi, pemberian antibiotik topikal, serta edukasi pasien. Proses penyembuhannya berlangsung melalui fase inflamasi, migrasi epitel, proliferasi, dan remodeling yang dapat dibantu oleh faktor pertumbuhan seperti serum autologus. Prognosis sangat bergantung pada kecepatan intervensi, sehingga pencegahan dengan alat pelindung mata dan edukasi keselamatan kerja menjadi kunci penting untuk menghindari kehilangan penglihatan permanen. Untuk sarannya, diharapkan penelitian di masa depan dapat memperjelas kontribusi faktor resiko individual dan lingkungan terhadap insiden benda asing pada konjungtiva, serta mengembangkan metode diagnostik yang lebih sensitif dan efisien untuk mendeteksi benda asing. Studi lanjutan juga perlu mengevaluasi efektivitas agen biologis seperti serum autologus dalam mempercepat proses penyembuhan dan mencegah jaringan parut. Selain itu, edukasi mengenai penggunaan pelindung mata dan penanganan awal yang tepat perlu ditingkatkan, khususnya pada kelompok dengan risiko tinggi, guna menurunkan kejadian dan komplikasi akibat keterlambatan penata laksanaan.